Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayo Kamil, biasa dipanggil Sayang, dari IF 4311 S1 Informatika Telkom University dengan NIM 13011943877. Saya biasa streaming di twitch.tv.kami5b dan saya di sini akan menjelaskan tentang program yang kami buat, yang kelompok kami buat, yaitu tentang program genetik algorithm. Program genetik algorithm ini akan kami buat di dalam bahasa Java. Dan ya, saya akan melihatkan source code kami, kodean kami, dan juga akan menjalankan demo program. Dan di sini akan saya perlihatkan bahwa ada sedikit bug atau glitch yang terjadi di saat running program tersebut. Running program ini di Java. Ada sedikit encoding glitch gitu. Baiklah, langsung saja kita perlihatkan. Ini adalah class driver. Kemudian ini adalah kelas generasi dan juga ini adalah kelas kromosom. Mungkin akan kita jelaskan dari kelas kromosom terlebih dahulu ya. Kelas kromosom yaitu kelas yang dimana menampung objek-objek dari kromosom-kromosom dari individu yang berupa kromosom, dan kromosom ini adalah merupakan representatif binary gitu. Untuk X dia menempatkan indeks 0 sampai 7. Dan kemudian untuk Y dia menempatkan indeks ke-8 sampai ke-15. Nah, kemudian di sini kita memakai boolean. Nah, boolean di sini adalah di saat true akan mengoutputkan 1, di saat false dia akan mengoutputkan 0, yaitu true boolean ya. Kemudian di sini seperti biasa ada atribut-atribut dari kromosom yaitu double X, double Y dan juga double fitness, dan semua ini dalam enkapsulasi. Baik, kemudian di sini ada konstruktor untuk kromosomnya. Di sini kita memakai boolean XY array dari boolean, yaitu untuk supaya kromosom ini siap di saat jeans-jeansnya atau di saat bulan-bulan ini digantikan gitu. Jadi set yang sudah ditentukan kemudian dimasukkan di konstruktor akan berfungsi juga gitu. Yaitu dengan cara ya kita copy semua yang di XY ini menjadi jeans. Kemudian kita set Y dan set X. Nah, ini perhatikan ini dari jeans, yaitu dari kotak ini, dari jeans-jeans yang sudah kita paparkan. Gitu. Karena terkadang apa yang kita inputkan, XY yang kita inputkan kemudian masuk ke dalam decoding atau case dari ini adalah encoding, yaitu value-nya akan berubah. Value-nya akan berubah yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan, apa yang telah dirubah gitu di binary. Menyesuaikan perhitungan binary conversion gitu. Kemudian di set fitness yang sudah di set fitnessnya ini adalah rumus yang sudah ditetapkan di soal, yaitu kalau kita lihat di sini set fitness ya, yaitu fitnessing dari XY dia yaitu cos math power x kuadrat, yaitu cos x kuadrat dikali sin y kuadrat ditambah x tambah y. Ini untuk fitnessing. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada dua konstruktor yang overriding gitu. Yang pertama yang memakai parameter boolean tadi, array of boolean. Yang kedua adalah parameter x dan y, dan kedua x dan y ini adalah real. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa apa yang kita masukkan di sini bisa saja berbeda outputnya dengan apa yang di sini. Karena set x dan set y ini akan menyesuaikan dengan perhitungan binary conversion yang telah kita examine gitu, yang telah kita tetapkan. Di sini kita set jeans aja x dan y. Di set jeans ini adalah bentuk encodingan. Di sini bentuk per decodingan. Jadi setelah di encoding, di decoding lagi. Kalau kita lihat di sini set jeans ini kita menerima input x dan y. Di sini kita pisah dulu antara base-nya atau di depan koma dan juga di belakang koma, yaitu XDC.
Kemudian jeans pertama yaitu 0 atau jeans ke-8 akan diset true jika X ini atau Y ini itu bernilai negatif. Setelah kita pisah itu algoritma yang kita sudah berikan di laporan dan juga konsep paper. Setelah kita pisah seperti ini, kemudian konversi seperti biasa gitu, konversi binary seperti biasa. Sini juga di code Y. Yang ini buat yang di atas buat X, yang di bawah ini buat Y. Kemudian untuk set X, di sini ada Xgen, yaitu array of boolean yang jumlahnya 8 array, 8 unit gitu ya. Karena X ini bagiannya adalah 0 sampai 7 dan Y ini sampai 8 sampai 15, 8 sampai 15 gitu. Setelah kita copy yang 8 awal dan 8 akhir, kita masukkan ke binary converter. Binary converter ini itu sangat sederhana gitu. Jikalau terlihat yang gen 1 atau misalnya di array pertama gitu ya. Array kedua dan array ketiganya juga positif, maka DBL akan tambah 3. Nah, ini seperti konversi seperti biasanya gitu. Sama juga seperti yang di sini ya. Ini juga untuk biasanya ini buat koma-komaan gitu ya. Untuk min 1, min 2, min 3, min 5, min 4, min 5 dan seterusnya. Dan jika semuanya sudah selesai, cek apakah gen 0 atau gen yang pertama itu adalah true or false. Jika true, maka seluruh angka ini dikali min 1. Balik lagi di encoding tadi, setelah kita pisah antara X dan Y dan juga sign-nya, maka buat jeans ke-1 sampai 7 dan jeans 8 sampai 15 akan menjadi positif karena sudah disebutkan di sign itu. Kalau misalnya dia negatif, dia akan 1. Kalau misalnya positif, dia akan 0. Baik. Kemudian di sini ya seperti biasa print kromosom. Kita jikalau ingin untuk print kromosom, yang ini untuk print kromosom jika ada kasus tertentu. Gitu. Kalau misalnya ini print kromosom yang ada di class, gitu, yang ada di objek tersebut. Baik, kemudian ada class generasi. Class generasi ini lumayan kompleks. Ini adalah tempat di mana generasinya di generate dan juga proses mating ada gitu ya, berada. Baik, di sini untuk atribut-atributnya sama seperti ini, ada enkapsulasi, yaitu sini private, sini juga private, dan juga untuk mengaksesnya melalui setter getter gitu. Di sini generasi juga mempunyai konstruktor. Nah, konstruktor ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 total konstruktor. Yang pertama adalah ini adalah sebagai generasi pertama dari si generasi gitu. Yaitu seperti create generation. Jadi ngeset jumlah populasinya dari parameter-parameter yang sudah ada. Jumlah populasi, mating proses, kemudian mutation chance gitu. Nah, kemudian mengrestate-kan atau mengalokasikan objek ini gitu sebagai kromosom, array of kromosom yang berjumlah jumlah populasi gitu yang sudah di sini. Sama John Matpool. Dan kenapa dia dua kali mating proses? Karena di saat kita mating jumlah populasi itu kemudian ditambahkan anak-anak dari yang sudah keluar gitu ya, yang sudah ada hasil. Nah, itu berjumlah 2. Setiap proses perkawinan akan mengeluarkan 2 anak. Nah, kemudian di sini untuk randomizer aja dengan caps dari min 1 sampai 2 untuk X-nya, min 1 sampai 1 untuk Y. Ini random dan double. Random double maksudnya itu adalah random dan juga bilangan real. Dan kalau sudah di set lah
dimasukkan ke dalam array gitu ya. Dibuat objeknya dimasukkan ke dalam array populasi. Kemudian setelah itu di sort, decreasing berdasarkan fitness gitu ya, dan ambil yang paling teratas. Ini sama untuk yang kedua ini sama seperti yang di atas, tetapi bedanya ditambah integer generation, yaitu dari sini sampai sini sama, tetapi bedanya ada ini, yaitu kromosom matingnya langsung selama akan selalu mating sampai angka ini tercapai di I gitu. Kemudian sama seperti yang di awal, bedanya ini adalah bulan objektif, yang dimana kita bisa memasukkan jeans yang kita mau gitu. Jeans yang kita mau, kemudian dicari sampai ke berapa generasi gitu. Dan maksimalnya yaitu 100.000 generasi. Kemudian di sini ini untuk gunanya adalah untuk dia ini melakukan rekursif gitu. Dan ini adalah sama seperti prefgen, dia ini mengimport generasi sebelumnya ke dalam generasi yang sekarang gitu, dan melakukan kromosom mating. Ini seperti biasa setter getter untuk mating proses, populasi, mate pool, mutation chance, dan yang lainnya. Setter getter semua jumlah populasi, get base kromosom, set base kromosom, dan juga yang penting sih adalah kromosom mating. Kromosom mating ini lumayan kompleks, kami sudah paparkan juga di konsep paper kami dan juga di laporan. Kemudian cara kerjanya adalah pertama masukkan seluruh populasi ke dalam mate pool. Kemudian kita keep track cells-nya ada berapa. Kenapa? Nanti akan menjadi lebih penting. Oke. Yang pertama adalah kita harus memilih parents terlebih dahulu dari sebuah populasi gitu. Ini akan dijelaskan nanti, tapi baiklah. Jelaskan sekarang saja untuk pick population ini. Caranya memakai roulette wheel, atau saya lebih sukanya adalah menyebutkan stack pick. Jadi akan di stack gitu ya, fitness dari semua calon parent, kemudian di pick, kemudian dipilih secara acak gitu, secara random. Jikalau dia termasuk dalam kelompoknya, maka yang dipilih adalah parents yang dipilih yang dalam areanya gitu. Baik, kemudian kita kembali lagi ke rekombinasi. Setelah kita pick gens, habis itu kita keluarkan gens ini. Gen C1 ini adalah bentuknya ada boolean array of boolean. Nah, array of boolean ini adalah sebagai buat set jeans-nya. Jadi gen C ini mengambil jeans dari parents pertama. Buat yang C2 ini ambil jeans dari parent kedua. Kemudian melakukan rekombinasi. Nah, rekombinasi ini rumusnya lumayan sulit, bukan lumayan sulit, tapi lumayan banyak. Ada 4 set. Maaf, ada 8 set. Ada 8 set untuk rekombinasinya gitu. Ada yang hanya penukaran saja, ada yang penukaran X dan Y, dan yang lain-lain. Dan biasanya itu terjadi di hanya di decimal point-nya saja gitu. Kemudian mutation. Mutasi ini pertama-tama adalah mereka dipilih pertama gitu, dipilih bahwa yang bermutasi ini adalah dari gen C, C1 atau C2 gitu ya. Nah, di sini melihat kalau misalnya kita random dulu kalau misalnya dia dapat indeksnya gitu, terus kita random secara double gitu, ini akan mengoutputkan double. Kemudian kalau misalnya lebih dari 0,75, maka yang diambil adalah
yang X dari C1. Yang ini adalah Y dari C1, ini X dari C1, ini C dari X, Y dari C2 gitu. Yang akan ditukarin dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 0 di reverse. Kemudian kalau sudah kita masukkan ke dalam kromosom baru yaitu C1 gitu. Nah, kita lihat apakah C1 ini memenuhi constraint atau tidak. Jika dia memenuhi constraint, maka masukkan ke dalam matpool dan charge plus plus gitu. Charge akan menambah gitu. Kalau tidak, ya jangan dimasukkan ke dalam matpool gitu. dan tidak menambahkan child gitu. Setelah itu, setelah iterasi berjalan selama mating proses yang sudah ditentukan oleh user gitu ya. Mating proses ini seperti yang saya bilang, mating proses ini terjadi setiap terjadi mounting proses akan ada 2 child yang lahir atau yang tumbuh, yang keluar, yang terbuat. Setelah itu kita sort di pool ini dengan jumlah populasi dan plus child, dan kita ambil jumlah populasi, kita ambil setelah kita sort gitu ya, kita sort dari terbaik ke yang terburuk gitu ya, kita ambil sebanyak jumlah populasi untuk populasi yang baru gitu, dan kita set base kromosomnya di populasi yang paling atas gitu, yang paling teratas. Kemudian ini pick parent, ini sort, ini kita memakai selection sort, ini juga kita memakai selection sort gitu. Nah, ini untuk compare kromosom, ini digunakan untuk ini objektif yang tadi. Kita melihat apakah dia sama atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak, ya berarti return false, kemudian sama ya di return true. Ini untuk print population adalah memprint semua kromosom dalam sebuah populasi gitu. Nah, di driver ini ada sedikit unik. Ada 3 cara. Yang pertama dari user input, yang kedua hard coding input, kemudian ada iterative input gitu. Nah, bukan iterative input, ini adalah recursive input gitu ya. Yang ini recursive input. Baik. Ini bisa langsung ini user friendly sekali untuk programnya. Tetapi kita akan menggunakan hard coding input gitu ya, untuk menghemat waktu. Di sini dengan populasinya 10, mating prosesnya 10, mutation chance-nya 0,34 dan sebanyak 200 iterasi gitu. Saat kita run akan bervariasi, lumayan bervariasi gitu. Nah, di sini terlihat ada bug glitches, ada sedikit bug compiler error di sini. Bukan error, tapi compiler bug gitu. Di mana dia tidak meregister ini sebagai yang benarnya gitu. Di sini kan seharusnya tidak 1,0 tapi 1, berapa. Tapi XY-nya ya 1,0 dan juga equation-nya juga sama. Kalau kita hiraukan tentang base kromosom ini, hasilnya yang terbaik ini itu kita sudah lihat sini maksimum value-nya segini dan juga base X dan Y-nya segini. Baik, sekiranya sudah menurut saya tentang genetic algorithm yang kami telah implementasikan. Terima kasih telah mendengarkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.